Di depan kita ada buku judulnya Dosa-dosa yang sering tidak disadari kaum wanita, karangan Syekh Abdullah bin Abdurrahman Al-Jibrin. Dan saya tadi baru lihat jumlah dosa-dosa yang disebutkan dalam buku ini, ya, 60 lebih, ya, 60 sampai 70 dosa yang sering dilakukan oleh para wanita, ya. Karenanya kita akan menelaah satu demi satu dosa-dosa tersebut dengan kemudahan yang Allah berikan dan keluasan waktu yang Allah berikan. Dan sebelumnya saya ingatkan kepada ibu-ibu untuk melapangkan dada, ya. Kalau ternyata dari 70 tersebut 60 yang sudah dilakukan, ya. Ya, itu namanya musibah, ya. Bisa dihitung satu persatu, lapangkan dada, ya. Kemudian jangan protes, dengar baik-baik, ya. Karena memang kita harus mendeteksi diri kita, ya. Kita ini kebiasaan manusia, kalau men-scan orang, kita sangat mudah. Orang itu ada ininya, ada anunya, suka begini, suka gini. Kita scan dia, terlihat virus banyak di diri orang lain. Tapi kalau kita men-scan diri kita, susah. Betapa sering kesalahan yang kita lakukan tidak kita sadari, ya. Betapa sering kemaksiatan yang kita lakukan tidak kita sadari, ya. Ada yang menyadari, ya, seperti ada yang datang kepada saya, Ustaz, saya lagi hasad Ustaz, Masya Allah. Dia sadar kalau dia lagi apa? Hasad. Ya, banyak orang hasad, dia tidak mengaku dirinya hasad. Bahkan dia ungkapkan dengan dalil untuk mencela orang yang dia hasad tersebut. Oleh karenanya, yang diajarkan kepada kita adalah husnudzon kepada orang lain, suudzon pada diri sendiri. Bukan sebaliknya, suudzon pada orang lain, husnudzon pada diri sendiri. Jadi kita suudzon pada diri kita agar kita bisa men-scan diri kita, kita tahu virus-virus apa yang dalam diri kita untuk kita perbaiki. Nah, buku ini membantu kita dalam proses men-scan diri kita agar kita bisa tahu apa sih dosa-dosa yang sering kita lakukan, ya. Ibu-ibu yang saya hormati, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hidup kita cuma sebentar, ibu-ibu, tidak lama, ya. Hidup ini perlu perjuangan. Ya, kita di zaman fitnah, banyak hal-hal yang bisa memotivasi kita untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik tatkala di hadapan banyak orang maupun tatkala bersendirian. Maka tidak ada yang bisa menyelamatkan kita dari dosa-dosa ini kecuali Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita baca buku ini, ya. Langsung kita masuk pada kesalahan dalam berdoa. Kesalahan dalam berdoa. Di antara hal-hal yang disebutkan dalam buku ini, sekitar 70 atau 60 sekian dosa, ada hal-hal yang rata-rata kita sudah ketahui, ada yang perlu perincian, ya. Yang pertama, pergi ke tukang sihir, dukun dan tukang ramal. Saya rasa ibu-ibu yang hadir di sini, ya, tidak melakukannya, ya. Sudah pada ngaji, ya. Enggak mungkin dia melet suaminya, enggak mungkin, ya. Atau dia menyihir suaminya, saya rasa tidak, ya. Ini orang-orang awam, iya mungkin melakukannya, ya. Tapi kalau orang-orang sudah ngaji tentu tidak, ya. Saya pernah bertemu dengan kawan, ya. Kawan tersebut, ya, gagah orangnya, ya. Istrinya kadang main ketemu dengan istri saya, orangnya sangat biasa wajahnya. Tetapi kalau dia sudah cerita sama istrinya tentang istrinya, seakan-akan istrinya itu artis. Ini ciri-ciri kesihir, ya. Enggak mungkin istrinya artis wajahnya kayak begitu. Saya bilang ini kasihan ini kayaknya tersihir, ya. Jadi kalau dia bicara istrinya kayaknya cantik sekali. Wong saya tahu istrinya kayak apa, ya. Kemudian dia bilang istrinya cantik sekali, luar biasa begini. Ah, ini kesihir bisa. Tapi kalau ibu-ibu insya Allah enggak, ya. Belum ada ikhwan yang lapor dia merasa tersihir, ya. Taib, Nabi SAW bersabda, man ata arrafan fasa'alahu an syai'in lam tuqbal lahu salatu arba'ina yauman. Barang siapa yang datang kepada paranormal atau dukun kemudian bertanya tentang sesuatu, maka tidak diterima salatnya selama 40 hari. Artinya apa? Dia salatnya sah, tetapi tidak diterima salatnya 40 hari. Dan perkara seperti ini dalam syariat banyak. Ibadah yang dia lakukan sah, tapi tidak ada pahalanya. Contoh, orang berpuasa tapi ghibah.
puasanya sah tapi pahalanya tidak ada ya. Contoh seorang budak yang lari dari tuannya ya. Kalau dia salatnya sah namun tidak ada pahalanya ya. Contoh kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, salasatun lam tuqbal salatuhu, salasatun lam turfa salatu fawqa ru'usihim shibran. 3 orang yang salatnya tidak akan naik di atas kepalanya meskipun sejengkal, artinya tidak diterima. Di antaranya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, rajulun amma qauman wa hum lahu karihun. Seorang laki yang menjadi imam padahal makmumnya semua tidak suka sama dia. Ya. Kemudian di antaranya akhawani mutasariman. 2 orang yang saling menghajar, yang saling memboikot, yang saling mendiamkan di antara kedua orang tersebut. Kalau salatnya sah namun tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya imra'atun batat wa zawjuha 'alaiha sakhit. Seorang wanita yang bikin masalah sama suaminya, kemudian dia tidur pula sementara suaminya jengkel melihat dia. Ini pun salatnya tidak diterima meskipun sah ya. Seperti seorang yang berhaji namun dengan harta yang haram, hasil riba. Orang yang berumrah dengan hasil riba, dengan hasil harta yang haram, maka ini salatnya sah atau hajinya sah, umrahnya sah namun tidak diterima. Sama halnya orang pergi ke dukun. Orang ke dukun bertanya-tanya tentang sesuatu, maka kalau dia salat 40 hari, dia harus salat tetap. Salatnya sah namun tidak diterima sebagai hukuman dari Allah kepadanya. Dan sebagian ulama mengatakan termasuk dalam hal ini adalah jika seorang wanita memasukkan majalah-majalah di rumahnya yang di situ ada ramalan bintang. Ya. Bintang Scorpio, bintang Libra, bintang Kejora, bintang apa ya. Nanti anak-anaknya baca atau suaminya baca atau dia baca ya. Dia baca hari bintang Scorpio, bulan ini diomelin suami terus ya. Kemudian benar habis dia baca itu suaminya ngomel-ngomel ya. Akhirnya dia mulai hatinya terikat kepada ramalan tersebut. Ini sama saja dia bertanya kepada dukun. Wanita yang seperti ini yang membawakan majalah isi ramalan bintang dalam rumahnya dan dia baca-baca, dia telaah ramalan-ramalan tersebut. Ini sebagian ulama mengatakan sama seperti orang yang datang ke dukun dan bertanya-tanya. Dikhawatirkan salatnya 40 hari tidak diterima. Salatnya 40 hari tidak diterima. Yang lebih parah lagi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam lihat halaman 4, man ataka hinan fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammad. Barang siapa yang datang kepada dukun kemudian dia membenarkan perkataan dukun tersebut, maka dia telah kafir kepada Al-Qur'an yang Allah turunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa dikatakan dia telah kafir? Karena dia meyakini dukun ini mengetahui masa depan tentang hal gaib. Padahal dalam Al-Quran yang Allah turunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak ada yang tahu ilmu gaib kecuali Allah Subhanahu wa taala. Qul la ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illa Allah. Katakanlah tidak ada yang mengetahui hal yang gaib baik di langit maupun di bumi kecuali Allah Subhanahu wa taala. Yang tertulis di Lauhil Mahfuz yang tahu hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Bahkan para malaikat pun tidak tahu kecuali kalau dikabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, para dukun mereka tidak tahu masa depan. Kalau ada seorang datang ke para dukun kemudian bertanya-tanya tentang masa depan dan dia benarkan, maka dia telah kufur kepada Al-Qur'an, ya. Kenapa Syekh penulis membawakan ini kesalahan yang sering dilakukan oleh wanita? Karena wanita itu yang lemah ya, imannya lemah, hatinya ya. Sehingga kalau ada masalah dia tidak kuasa menghadapi masalah tersebut, dia pergi ke dukun. Dia pergi ke dukun ya. Namun seperti saya katakan tadi ya, insyaallah ibu-ibu yang hadir ya tidak melakukan dosa ini.